Kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa diri kita ini, maka kita ini dikatakan namanya jahil murakkab. Bersusun dua kebodohan pada diri, bodoh terhadap diri, tidak mengenal siapa diri, dan bodoh terhadap Allah, tidak mengenal siapa Rabb dan Tuhannya. Maka wajib kita mesti bermakrifat mengenal akan Allah itu, supaya hati kita ini betul-betul hadir ingat akan Allah. Yang kedua kata Rasul, kalau kita belum mampu pada makom tauhid, belum mampu kita duduk pada makom musyahadah, turun kita pada makom muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarha. Kalau kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada dirimu, maka rasakan di dalam hatimu, instalkan rohanimu, hidupkan jiwamu, rasakan akan kehadiran Allah itu betul-betul hampir dengan dirimu. Bahwa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu berserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ nyatanya Allah itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya Bapak Ibu, ya Rasul, apakah Allah itu jauh ya Rasul? Atau Allah itu dekat ya Rasul? Nabi tak pernah mandai-mandai Bapak Ibu. Ya, Nabi itu dijelaskan Allah tentang rasa dirinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dan bersikap berdasarkan dorongan nafsunya, akan tetapi Nabi itu berbuat, bercakap dan berbuat sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah itu pada dirinya. Ketika itu turunlah perintah Allah menjelaskan tentang jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat itu. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada umatmu bertanya kepada engkau tentang aku, apa aku jauh atau aku dekat? Katakan kepada dia, hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Allah tak jauh, dekat. Ya Rasul, kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, tidak jauh, lalu dekat bagaimana Allah itu ya Rasulullah? Lalu turun lagi perintah Allah menjelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dekatnya urat nadinya itu pada tengkuk lehernya. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri kita. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak mampu memahaminya? Disinilah kita mesti belajar tauhid, supaya ibadah kita itu ada ruhnya, ibadah kita itu ada jiwanya, ibadah kita itu betul-betul ada nyawanya. Ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, napasnya ibadah, itu tiada lain adalah mengenal akan Allah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tinggal waktu 5 menit. Setelah kita mengenal Allah, syarat amal soleh itu mesti ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu, apapun ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, jangan digantungkan pada ingatan kita. Apapun ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, jangan diikat pada lisan kita. Apa maksudnya? Kalau ibadah kita gantungkan dalam ingatan kita, pasti kita akan mengingat-ingatnya. Kalau ibadah itu kita ikat pada lisan kita, pasti kita akan menyebut-nyebutnya. Pada saat kita mengingat-ingat ibadah kita dan menyebut-nyebutnya, maka disitulah muncul nanti namanya ujub. Ujub itu akan memunculkan namanya nanti riya. Riya itulah yang akan menzahirkan namanya takbur itu. Sedangkan Nabi katakan apa? Al-hasad takul hasanat kama takul narul hatab. Sifat hasad, sifat dengki, sifat takbur, sifat ujub yang ada pada diri kita, itu akan menghancurkan, memakan amal ibadah dan ketaatan kita seperti api memakan kayu bakar. Jadi yang ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu seluruh ibadah dan ketaatan kita itu sandarkan kepada Allah. Maknanya kalau ibadah kita telah disandarkan kepada Allah, jangan kita tawar-menawar dengan Allah. Beribadah itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu.
Jangan kita bernegosiasi dengan Tuhan. Ya. Betul-betul ibadah yang kita lakukan itu lurus niat dan iktikadnya itu kepada Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu, seorang wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ketika beliau masuk ke masjid akan memberikan namanya fatwa. Pada saat itu dilihatnya ada yang sholat, ada juga yang membaca Al-Quran, ada juga yang sedang berzikir. Beliau belum memberikan nasihat, kata-kata hikmah. Setelah mereka tadi selesai sholatnya, selesai membaca Al-Qurannya, selesai zikirnya, baru beliau memberikan fatwa. Apa kata beliau? Tuhannya orang yang sholat, Tuhannya yang orang yang sedang baca Al-Quran, Tuhannya orang yang sedang berzikir ada di bawah telapak kakiku. Apa maksudnya? Ketika itu diambilnya Bapak Ibu, rupanya di telapak kakinya itu ada uang dinar. Tuhannya orang yang sholatnya dinar nih, Tuhannya yang baca Al-Quran nih uang dinar nih, Tuhannya orang yang berzikir nih dinar. Itu maknanya. Apabila ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kita sandarkan kepada sesuatu selain pada Allah, maka itulah yang menjadi sembahan kita. Itu maknanya. Siapa yang beribadah untuk mengharap-harap pahala dan sorga, maka pahala dan sorga itulah menjadi sembahannya. Pahala dan sorga itulah menjadi Tuhannya. Sementara Allah hanya sebagai wasilah untuk menghantarkan hajat dan niatnya untuk mendapatkan sorga dan pahala. Ini hati-hati. Makanya Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan hambaku beribadah kepadaku, melainkan betul-betul sempurna ikhlasnya kepada aku. Kita ada komitmen Bapak Ibu. Di dalam sholat tadi, ketika kita selesai takbiratul ihram, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini kata mulut, itu kata hati. Tapi ketika berjalan sholat tadi Bapak Ibu, yang namanya iblis dan setan itu akan dibelokkannya niat kita Bapak Ibu. Ya. Disitulah ibadah kita tadi tidak lagi murni kepada Allah. Contoh saja Bapak Ibu, ada enggak orang beribadah itu ingin mendapatkan hikmah? Ada. Hikmah itu untuk Allah, itu untuk kita. Ada enggak orang beribadah itu untuk mendapatkan fadilah? Ada. Fadilah itu untuk Allah, itu untuk kita. Adakah orang beribadah untuk mengharapkan surga dan pahala? Ada. Surga dan pahala itu untuk Allah, itu untuk kita. Untuk kita. Yang maya untuk Tuhan Bapak Ibu. Yang maya untuk Allah lain. Tadilah bersampaikan, solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Rupanya ibadah yang kita kerjakan untuk mendapatkan pahala itu untuk kita juga, baru surga untuk kita juga dulu, hikmah fadilah untuk kita juga, baru ayam mana yang untuk Allah lagi. Ini mesti pahami. Makanya Robiatul Al-Adawiyah, penutup Bapak Ibu, seorang tokoh sufi yang mewakili kaum ibu-ibu, ketika beliau berjalan di tengah pasar, ya, dia membawa obor ya di tangan kirinya dan satu ember di tangan kanannya. Lalu ditanya oleh masyarakat, wahai Robi'ah, apa yang kau bawa itu? Aku bawa obor di tangan kiriku dan aku bawa ember di tangan kananku. Ini kata beliau, ember yang berisi air di tangan kananku ini tujuannya aku ingin memadamkan api neraka. Mungkin rasanya Bapak Ibu, seember air itu bisa memadamkan api neraka. Ini bahasa rasa, bahasa kolbu. Apa maksudnya? Aku bawa seember air di tangan kananku ini, aku ingin memadamkan api neraka supaya orang beribadah ya, tidak lagi takut kena neraka, azab dan siksa. Makanya aku padamkan. Obor yang aku bawa di tangan kiriku ini, aku ingin membakar sorga supaya orang beribadah tidak lagi harap akan sorga. Itu maknanya. Kalaulah sorga telah dibakar, api neraka telah dipadamkan, itu maknanya supaya ibadah kita itu betul-betul murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita itu betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Sebab kalau kita beribadah bukan karena Allahnya, karena surganya, karena pahalanya, karena hikmahnya, maka surga, pahala, hikmah dan fadilah itulah yang menjadi sembahan kita, yang menjadi Tuhan kita. Sementara Allah hanyalah sebagai wasilah saja bagi kita untuk mendapatkan itu semua.